Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Anbiya, para nabi, surat ke-21, juz yang ke-17, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ayat yang ke-1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari penghitungan segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tafsir ayat yang ke-1, ini adalah bentuk keheranan terhadap kondisi manusia. Mereka itu tidak mempan dengan peringatan dan tidak mau mendekat kepada pemberi peringatan. Padahal sebenarnya sudah dekat masa perhitungan amalan dan pembalasan bagi mereka atas amalan mereka yang baik ataupun buruk. Ternyata mereka berada dalam keadaan fi ghaflatin mu'ridun, kelalaian lagi berpaling daripadanya. Maksudnya lalai dari tujuan penciptaannya dan berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka, seolah-olah mereka tercipta semata-mata untuk dunia saja dan dilahirkan hanya untuk bersenang-senang saja. Sementara itu, Allah masih senantiasa memperbarui peringatan dan nasihat terhadap mereka, namun mereka masih saja dalam kondisi lalai dan berpaling. Ayat yang kedua, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wahum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarnya dalam keadaan mereka bermain-main. Lagi hati mereka dalam keadaan bermain-main, dalam keadaan lalai. Tafsir ayat yang kedua, oleh karenanya Allah berfirman, ma yatihim min dzikri min rabbihim muhdatsin, tidaklah datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Rabb mereka, yang mengingatkan mereka tentang hal-hal yang nantinya bermanfaat bagi mereka dan mengajak kepadanya, serta mengingatkan mereka dari hal-hal yang membahayakan mereka dan menakut-nakuti mereka dengannya. Illastama'u, melainkan mereka mendengarkannya dengan cara mendengar yang bisa jadikan dasar tegaknya hujah atas mereka, wahum yal'abun, dalam keadaan bermain-main. Ayat yang ke-3, lahiyatan qulubuhum wasaru najwa ladzina dzalamu hal hadza illa basarum mithlukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Tidakkah orang ini melainkan hanya seorang manusia jua seperti kamu? Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Tafsir ayat yang ketiga, lahiyatan qulubuhum, lagi hati mereka dalam keadaan lalai. Maksudnya hati mereka lalai, berpaling, dan terbuang dengan orientasi-orientasi keduniaan. Fisik-fisik mereka hanya bermain-main. Mereka larut dengan pemenuhan syahwat dan praktik kebatilan, serta perkataan-perkataan yang picisan. Padahal seyogianya mereka tidak bersifat demikian. Misalnya, hati mereka menyambut perintah dan larangan Allah.
mendengarkannya dengan cara yang menjadikan memahami maksudnya. Anggota-anggota tubuhnya bergerak untuk menjalankan ibadah yang menjadi tujuan penciptaan diri mereka, dan sepatutnya pula mereka menempatkan hari kiamat, perhitungan amalan, dan pembalasannya di benak-benak mereka. Dengan itulah nanti urusan mereka menjadi sempurna, kondisi mereka semakin lurus, dan amalan mereka menjadi bersih. Tentang makna firman Allah, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum", telah dekat kepada manusia hari penghitungan segala amalan mereka. Al-Anbiya ayat 1 terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, umat ini umat Islam, merupakan umat yang paling terakhir. Rasulnya pun Rasul yang terakhir. Hari kiamat akan terjadi pada umat beliau. Karena itu, sungguh hari kiamat telah dekat dengan mereka dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Berdasarkan sabda Nabi, "Bu'ithu ana wasa'ata kaha'atain." Saya diutus menjadi Rasul bersamaan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau menyandingkan jari telunjuknya dengan jari yang berada di sampingnya, jari tengah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan dekatnya hari hisab, perhitungan amalan adalah kematian, bahwa orang yang meninggal maka kiamat atas amalan-amalannya. Apabila bahwa orang yang meninggal maka kiamat sudah terjadi baginya dan dia memasuki kampung pembalasan atas amalan-amalannya. Ayat ini merupakan ungkapan keheranan terhadap orang yang terbuai dan berpaling. Dia tidak tahu kapan kematian mengagetkannya, pagi atau siang. Demikian ini kondisi orang-orang yang secara keseluruhan. Kecuali orang-orang yang terlimpahi perhatian ilahi, maka dia mempersiapkan diri untuk kematian dan tahapan hidup selanjutnya. Selanjutnya, Allah menceritakan tentang topik yang dibahas oleh kaum kafir dan orang-orang yang zalim secara sembunyi-sembunyi dalam rangka menentang dan melawan kebenaran dengan kebatilan. Mereka itu menjalin kesepakatan di antara mereka untuk melontarkan komentar tentang Rasul. Sesungguhnya dia adalah manusia biasa layaknya kalian. Maka apakah yang menyebabkannya lebih utama dan lebih istimewa daripada kalian? Seandainya ada salah seorang dari kalian mengklaim seperti pengakuannya, niscaya ungkapannya adalah sejenis dengan ungkapan Rasulullah. Namun, dia melakukan hal itu lantaran ingin lebih tinggi dari kalian dan menjadi pimpinan atas kalian. Oleh karenanya, janganlah kalian menaatinya dan jangan pula mempercayainya. Ia adalah tukang sihir, dan Al-Quran yang dia bawa merupakan sihir juga. Larilah darinya, serta jauhkan orang-orang darinya. Dan katakanlah, afata'tuna sihra wa antum tubsirun? Maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Beginilah yang mereka ucapkan. Padahal mereka mengetahui bahwa dia benar-benar adalah utusan Allah, berdasarkan apa yang mereka saksikan, berupa tanda-tanda kekuasaan yang mencengangkan yang tidak disaksikan oleh orang selain mereka, tetapi perkara yang menyeret mereka melakukan penolakan, yaitu suratan takdir kebinasaan pada mereka, kezaliman, dan sifat penentangan. Ayat yang keempat, Qala Rabbi ya'lamu qaula fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Muhammad berkata kepada mereka, Robku mengetahui semua perkataan di langit dan bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tafsir ayat yang keempat, dengan ilmunya Allah Ta'ala meliputi apa yang mereka rapatkan secara sembunyi-sembunyi, dan Allah akan membalas mereka atas perbuatan tersebut. Untuk itu Allah berfirman, Qala Rabbi ya'lamul qawla. Muhammad berkata kepada mereka, Robku mengetahui semua perkataan yang lirih dan terang-terangan, fis sama'i wal ardi, di langit dan bumi, di seluruh tempat yang masuk lingkup keduanya, langit dan bumi, wa huwas sami'u, dan dialah yang maha mendengar semua suara dengan ragam bahasanya untuk berbagai keperluan. Al-Alim, lagi maha mengetahui apa yang ada di hati sanubari dan yang disembunyikan oleh rahasia-rahasia hati. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.